Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk di sesi kedua. Sesi yang pertama tadi berkaitan tentang muqaddimah. Muqaddimah tentang muqaddimah ilmu kalam, muqaddimah kitab tadris, manhaj tadris ilmil kalam, manhaj tadris fikih pun juga ada, manhaj tadris nahwu pun juga ada. Semuanya manhaj tadris ya ini. Dan semuanya terbina atas satu mafhum di dalam ahli sunnah, bahwasanya cara untuk belajar itu ya step by step, dan tidak ada perbedaan antara yang awam dan khawas. Di dalam selain ahli sunnah ada perbedaan antara awam dan khawas, dengan makna akidah yang dipercayai oleh orang awam berbeda dengan akidah secara hakikat ya, berbeda yang dipercayai dengan akidatul khawas. Saya kalau berbicara tentang akidatul khawas ini saya banyak sekali maklumat. Nanti lama lagi kita tidak masuk ke dalam kitab. Natabarrok dengan qiraah kalamnya Al-Imam As-Sanusi. Ini karena kalamul mutaqaddimin itu atau kalamul ulama itu fihi barokah. Karena mereka itu mengarang dalam keadaan baik, niatnya mereka baik, apalagi ulama mutaqaddimin. Karena itu orang-orang ahli tarim itu selalu mengkritik orang-orang yang hanya membaca Minhajut Thalibin. Jangan hanya baca Minhajut Thalibin, baca juga Muhadzab. Baca juga Muhadzab, karena Muhadzab itu dikarang oleh Asy-Syairazi, Abi Ishaq Asy-Syairazi, sampai dikatakan man lam yaqra'il Muhadzab lam ya'rif qawaidal madhab. Kenapa? Karena kutubul mutaqaddimin ini masyhunah bid-dalil wa ta'lil. Tapi kutubul mutaakhirin khaliyatun anid dalil wa ta'lil. Dan fikih itu bukan hanya Anda itu mengetahui hukum, bukan itu fikih itu. Fikih itu ya Anda mengetahui illah dan Anda mengetahui dalil. Fal illah idza sabatat ammat. Karena mungkin Anda tidak akan bisa untuk memahami semua masail, tapi illah tidak banyak. Dan Anda kalau mengetahui illah, Ustaz Abdul Rahman Segaf ya, ini guru saya itu selalu mengatakan illah ini ahamu mayakun. Hatta di dalam usul fikih, mabahithul illah ini min as'abil mabahith. Karena itu ada qawadihul illah, ada masalikul illah. Kenapa? Min as'ab wa aqwa masail. Tesis S2 saya tentang nau illah yang paling susah, namanya illah syabahiyah. Illah apa namanya? Syabahiyah, yang la yaqwa illal mujtahid. Sampai ada Syekh Isa Mannun, salah seorang ulama besar Azhar, dalam kitab beliau Nibrosul Uqul mengatakan bahwasanya nau qiyas syabah dan illah syabahiyah ini tidak akan bisa diketahui dan memakainya kecuali apa? Mujtahid mutlak. Kecuali mujtahid mutlak. Kita mungkin hanya bisa, ini macam daripada illah syabahiyah, tapi untuk memakainya, untuk mengaplikasikannya itu bukan level kita. Level kita itu paling pol kalau bisa kias itu ya kias illah saja. Yang ilahnya itu jelas. Ya ini yang namanya kitab-kitab mutaqaddimin yang masyhunatun bid-dalili wa ta'lil. Tapi kitab-kitab mutaakhirin di dalam fikih itu khaliyatun anid dalili wa ta'lil. Anda tengok minhaj, ada dalilnya minhaj itu? Tidak ada, hanya masail kan. Kalau ada dalam syuruhatul minhaj baru ada dalil wa ta'lil, baru ada. Ala kullin, kalamul ulama itu fihi barokah. Fihi barokah, terutama Al-Imam As-Sanusi yang masyhur bis shalah. Soleh, Imam Sanusi itu soleh, tapi bukan maknanya dia itu soleh kemudian
menjadi mutakalim, ya jangan. Dulu saya itu pernah ditegur oleh Syekh Said Foda. Kenapa kok orang-orang itu membaca kitab Syarhun Nasafiyah? Semua orang kalau ingin mempelajari kitab ilmu kalam, mempelajari Syarhun Nasafiyah. Ya, ini karena saya itu lama ditarim, secara otomatis saya mengatakan fihi barokah. Syekh Said Foda, apa ini katanya? Lah, kepakaran. Rujukan itu bukan karena berkah atau tidak berkah. Itu saya rasa nomor 2. Tapi apakah ada pakar atau tidak? Paham ya? Ya, ini kitab-kitabnya Aristo jadi rujukan. Kitab-kitabnya Ibnu Sina jadi rujukan. Apakah Anda ngomong orang-orang ini barokah? Aristo, muslim aslan. Ibn Sina, Islami. Islami maknanya nusibah ilal Islam walaysa musliman. Nah, ada ya nih. Wa yusaddiq dengan illah wal ma'lul. Farabi juga sama. Dan Imam Ghazali mengatakan semacam itu di dalam Tahafutil Falasifah. Ya, ini Ibn Sina ini falsafah, cuma dibalur dengan Islam karena pada saat itu Islam kuat rawani. Menampakkan filsafat disikat sama apa namanya? Sama ulama-ulama apa? Sama ulama-ulama muslim disikat, enggak berani. Sekarang sebaliknya, kita menampakkan Islam disikat. Karo liberalin, karo falasifah dibilang radikal, teroris, jandawis, nah, semacam-macam. Semacam-macam, disikat semacam-macam. Yakni dan banyak ulama-ulama mutakalim ini kepakaran tapi tidak terkenal sholatnya banyak, tidak terkenal wiridnya banyak biasa. Contohnya kan juga. Contohnya siapa? Contohnya Aduddin Al-Hiji. Terkenal pinter, bukan terkenal soleh, ya di sholat sunnah biasa, tapi yo ndak sing koyo 1000 rakaat tahajud. Wiridnya sampai apa namanya? Wiridnya pagi siang malam, ndak semacam itu. Taqiyuddin As-Subki ndak pernah puasa sunnah. Tapi sampai sekarang menjadi rujukan. Idza dzukira Subki fal murad Taqiyuddin As-Subki, bukan Tajuddin As-Subki anaknya, bukan, tapi Taqiyuddin As-Subki. Jadi rujukan seseorang ulama itu bukan karena kesolehannya saja, tapi karena apa? Kepakaran. Anda pakar apa tidak? Karena rujukan ilmu kalam kepakarannya, bukan kesolehannya. Lah kalau soleh kita cari orang soleh itu banyak. Oh, Masya Allah orang soleh, mungkin Pak Gofur ini soleh, Mbah Sofi ini juga juga soleh, Gus Abdullah Murtado ini juga soleh. Tapi apakah mereka ini pakar? Sekiranya, kalau ada rujukan masalah ilmu kalam, khilaf antara Sayyid wa Sa'ad, kita rujuk kepada siapa namanya? Gus Abdullah Murtado. Malladzi qala bihi, malladzi hakama baina khilafain baina hadzal jabalain. Baina hadzainil jabal. Kan tidak bisa semacam itu toh. Soleh itu tidak menentukan kepakaran. Dan kepakaran tidak mesti soleh. Bahkan ada orang pakar fasik ada. Loh, orang pakar, orang alim, fasik, biasa itu. Karena kalau Anda baca dalam Ghayatul Usul, laisa min syartil ijtihad al-adalah. Laisa min syartil ijtihad al-adalah. Wa mujtahid, alim, tapi senengane karaokean nyewa LC. Yo alim tapi fasik. Ada yang namanya ulama su toh. Yo ulama tapi dia su. Ulama tapi dia su. Ono kuwi. Ada. Teko wonge. Ada itu. Anda jangan terlalu terkejut. Dulu saya terkejut. Setelah saya baca ilmu kalam, di Jiddan ya. Ada dulu namanya Jahid. Ada dulu namanya siapa kawannya Jahid itu? Ada satu Jahid, satunya Nazom. Nazom ini dibilang min nawabihil alam. Nawabih maksudnya jenius-jeniusnya menungso. Tapi menjual ilmunya dengan dunia. Anek wong teko, aku pengen kitab tentang lebih baik 3 Tuhan daripada 1 Tuhan. Apa jawabannya Nazom? Wani piro? Wani piro? Aku duwe 1000 dinar, ya wis. Kene tak kene kitab Afdholiyatut Tathlis ala Tauhid. Afdholiyatut Tathlis ala Tauhid. Itu tidak ada masalah. Alim kabir. Bas fasik. Alim kabir tapi tidak baik. Loh, hal-hal semacam ini itu biasa. Rujukan di dalam akidah Mu'tazilah. Pas
Laisa rajul soleh ya nih. Rajul apa namanya? Laisa rajulan solihan. Mungkin dikatakan fasik. Zamakhsyari juga sama. Kibarul Mu'tazilah. Kibarul Lughawiyin, tapi ala madhabil Mu'tazilah. Loh, hal-hal semacam ini itu perkara-perkara yang apa namanya? Biasa. Rujukan tuh karena kepakaran, bukan karena kesolehan. Mungkin ini pertama kali kalian apa namanya dengar Habib Ali kalam-kalamnya nggak ada rohaniatnya. Loh, bisa saja kalau ada yang saya menjadi sufi bisa saja. Saya tergantung permintaan ya. Tergantung permintaan. Karena saya di sini diminta sebagai mutakalim, ya ini wujud apa namanya? Mutakalim. Nanti kalau Anda meminta saya sebagai seorang Habib ya beda lagi. Modenya switch mode, kadang-kala silent mode, Habib mode, mutakalim mode, macam-macam ya. Ate dolen yo iso. Kuwi nom-noman mood. Mode nom-noman. Wallahu alam ya. Orang-orang itu ada guyon itu macam ini HP Popo gitu. Loh, memang semacam itu kok realitinya. Anda seorang ulama fikih, kan modenya kan berbeda loh. Mode fikih sama mode mutakalim beda. Mutakalim harus yakin. Fikih itu dunun. Fikih itu dunun. Nahwu beda. Nahwu itu dzauq. Tasawuf juga beda, dzauq. Ceramah berbeda, khotobiyat, bukan burhaniyat. Yakni di dalam setiap fan Anda mesti menyesuaikan sweet mood. Ketika mutakalim, seorang mutakalim, ilmu kalam mutakalim, yakin. Nanti mengajar fikih tidak boleh yakin, dunun, harus dunun, tidak perlu yakin. Nanti ketika Anda ceramah, beto, ceramah nggak oleh. Tentang ilmu kalam ora oleh. Wong geblak kabeh, murtad kabeh wong. Murtad kabeh nanti orang-orang itu. Harus khotobiyat yang menyentuh hati, bukan menyentuh akal. Karena yang dihadapi adalah orang-orang awam, itu yang saya katakan switch mode. Diganti modenya. Ada mode pesawat, silent mode, ini kan. Ada mode mutakalimin. Mode apa namanya? Mode mantikin. Saya pernah menjadi mode debat ya, pas kemarin itu. Ya rodok ngelok nih. Ya rodok kritis. Macam-macam, rodok meremehkan. Yaitu mode-mode apa namanya? Debat. Orang iso debat Masya Allah kalam jamil nggak ada macam itu. Nggak usah debat ngopi ae. Olah ada kalam khotok. Ada yang tuj min jahlik. Nah, ada mode-mode apa namanya? Debat itu, hada kalam khotok, hada ghairu mabni alal ilim, hada mujarradul hawa. Nah, ini mode-mode apa namanya? Mode-mode debat, mode-mode debat. Saya ketika debat itu, saya bilang janggal, Pak, jangan panggil saya Habib. Habib mode-mode husnudon. Mode-mode debat nggak sesuai. Panggil saya doktor. Panggil doktor Ali, lah, kuwi sesuai. Ada layan Pak. Ada kata itu. Kita mesti paham hal-hal semacam itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala maulana Muhammadin wa alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin khotamin nabiyin. Ya, ini khotam ini mukadimah ini saya skip ya karena sudah sering dibaca apa makna maulana. Ya, ini saya rasa untuk para asatidzah ini sudah menjadi makluminatin bidarurah ini. Iya kan? Karena terlalu sering apa namanya? Diulangi kan. Pas saya ingin jelaskan makna-makna khotam. Khotam ini maknanya dua. Bisa maknanya apa? Hah? Penghulu. Apa makna penghulu? Akhir. Akhir daripada para nabi bisa. Maknanya Nabi Muhammad itu nabi yang paling akhir. Itu juga maknanya benar. Boleh maknanya khotam, maknanya cincin. Cincin ini bukan cincin biasa, tapi cincin sebagai stempel. Dulu kan orang kan kalau mau nyetempel kan gaya cincin tuh. Seret. Kayak mafia-mafia zaman dulu. Saya lihat mafia-mafia di film The Godfather itu. Mau set di stempel di cincin. Itu sejak zaman dahulu ada itu. Yakni cincin digunakan sebagai atau stempel digunakan sebagai cincin. Maknanya khotamun nabiyyin, nabi itu adalah Nabi Muhammad adalah stempelnya para nabi. Anda tahu makna stempelnya para nabi? Maknanya sesuatu untuk terlegitimasi itu di stempel dhisik. Perkara lek ndak ono stempel ora resmi to. Anda punya itu, stempel dhisik iki. Lek ndak ono stempel ora resmi karena itu jenengan ngurus ngurus di mana namanya? Di Dukcapil,
di Kemendikbud, di mana itu namanya, Kementerian Agama untuk mendapatkan stempel untuk meresmikan. Sama, Nabi Muhammad itu macam peresmi para nabi. Jadi para nabi itu tidak menjadi resmi, benar-benar nabi, kecuali distempel oleh Nabi Muhammad. Itulah yang namanya khotmun nubuwah. Jadi setiap nabi kudu nglewati Nabi Muhammad. Oh iki Nabi Musa iki nabi, yo tak stempel jadi nabi. Jadi untuk peresmian nabi itu melewati Nabi Muhammad. Dengan makna nanti mesti muayyid li Nabi Muhammad, mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad. Makna-makna semacam itu. Maknanya la yakunu nabiyyan illa ba'da khotmin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya mabda khotmin nubuwah. Ini mansus ada. Sekarang kita ini selalu dengar yang namanya khotmul wilayah. Pernah dengar Anda? Ada khotmul wilayah. Biasanya diisbatkan kepada beberapa orang. Contohnya adalah Ibn Arabi. Ini adalah khotmil wilayah. Maknanya tidak ada para wali kecuali distempel dulu oleh Ibn Arabi. Nggak jadi wali kecuali oleh stempel Ibn Arabi. Hadza khotmul wilayah laisa lahu dalil. Tidak ada dalilnya. Khotmun nubuwah ono. Khotmul wilayah ndak ono. Seperti apa ya? Khotmul wilayah, khotmun nubuwah itu oleh anek uang ate nyapres, dapat rekomendasi dulu. Dapat rekomendasi daripada apa? Parpol. Nah, rekomendasi baru terlegitimasi sebagai capres, caleg. Ada apa? Stempelnya. Ya, ini khotmus siyasah. Ada khotmus siyasah. Ada lagi khotmul nubuwah, ada khotmul wilayah. Khotmul wilayah itu la dalila alaih. Nggak ada dalilnya itu. Karena banyak orang itu kayak apa ya? Mengklaim itu untuk beberapa oknum saja. Ya ini yo khotmul wilayah bagiku yo Ustaz Abdullah Murtado. Jadi wali-wali kena stempelnya Abdullah Murtado dulu. Baru bisa jadi apa namanya? Wali. Itu namanya khotmul wilayah. Itu la dalila alaih. Khotmun nubuwah lahu dalil, ada dalilnya. Wa khatamun nabiyyin. Hadza huwa makna khotmun nubuwah. Ini aneh opo-opo surate stempel dhisik, resmi dadi nabi. Mau dadi wali, stempel dhisik, resmi dadi wali. Itu namanya khotmun nubuwah wa khotmul wilayah. Mafhum ini di dalam syariat dilegitimasi di dalam nubuwah. Di dalam wilayah tidak ada dalilnya. Apakah hal ini mungkin? Mungkin. Tapi tidak setiap perkara yang mungkin itu dilegitimasi oleh syariat. Tidak iso. Oh ini mungkin saya masukkan sebagai salah satu daripada mafahimus syariah. Tidak iso semacam itu. Tidak bisa. Syariat ini mafhum-mafhumnya sudah terbatasi. Tidak bisa Anda membawa mafhum yang baru. Ketika ada mafhum yang baru, yaitu bid'ah. Yakni membawa mafhum khotmul wilayah ke dalam syariah, ada itu yang namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, yaitu. Bukan masodikul mafahim. Contohnya, sholawat itu baik. Itu kan mafhum syariah kan? Kemudian Ustaz Abdullah Murtado, sholawat itu baik di setiap waktu. Ustaz Abdullah Murtado melayu-melayu karo sholawatan. Oleh apa ora kaya ngono? Oleh. Kenapa? Karena tidak menyalahi mafhum kulli. Dia hanya masodik daripada mafhum kulli. Karena mafhum kullinya itu sholawat dalam keadaan apapun baik. Dan di antara keadaan apapun ku yo melayu-melayu. Pas push up, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sit up ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh, tidak ada masalah itu. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Wa qultu wasit apan. Ada laisa qaulullah itu. Laisa qaulullah. Wadah ya, hal-hal semacam ini. Itulah yang namanya khatamun nabiyyin, khatamun nabi. Yani anak usyir fakot kepada beberapa masalah dan insyaallah mungkin 10 tahun lagi kalau kita semua masih hidup, mungkin kita bisa bahas hal-hal yang bukan ahli sunnah. Jadi mungkin kalian bosan, apa enggak ahli sunnah, apa enggak sing pener ya, kadang-kadang bahas sing salah, bahas sing batil. Itu kadang-kala menarik loh. Mosok bahas ahli sunnah, kesel lah. Yo kadang-kadang bahas Wahabi. Wahabi piye to? Weh datil wujud kuwi piye to? Loh saya pernah mengajar murid-murid senior saya mazhab Mu'tazilah. Apa mazhab Mu'tazilah kuwi?
Saya sekarang sedang mengajar murid-murid senior saya madzhab wahdatil wujud. Apa itu madzhab wahdatil wujud? Biar tahu, istilahnya madzhab-madzhab ini di dalam dunia nyata ini ada. Dan saya pernah bertemu orang-orang yang memang menyebarkan madzhab wahdatil wujud. Bukan menyebarkan madzhab ahli sunnah. Loh ada itu. Jangan Anda kira donyoi kabeh apik, ora ono. Lek donyoi kabeh apik ya ora ono orang polisi. Loh iya apa ya? Polisi kuwi untuk apa? Wong-wong sing lah ya buktine apa kuwi jenenge penjara overload ngono kok. Iya apa enggak? Penjara overload tuh. Tidak bisa menampung lagi. Maknanya banyak orang jelek. Jangan husnudon terus kalau begitu. Jangan husnudon. Ini madzhab Ustaz Sofi ini batil. Wa imamil mursalin. Ma yajibu ma'rifatuhu ala kulli mukallaf. Ini kan diambil daripada kitab ini ya. Pada kitab ini Syarah Sugro yang ditahqiq oleh Syekh Anas Asyarfawi. Ini Syekh Anas Asyarfawi, beliau ini terkenal sebagai muhakkik. Muhakkik banyak sekali kitab-kitab ilmu kalam dan pernah ke Indonesia beliau ini. Saya pernah tengok beliau itu di daerah luar Jawa, tapi belum pernah ke Indonesia. Saya belum pernah berjumpa secara face to face, belum pernah berjumpa, tapi saya penikmat tahqiqan beliau. Beliau pun punya tahqiq wa ta'liq di dalam Iqtisad fil I'tiqad. Ada tahqiq beliau yang baru ini, Ithaful Murid, yang saya akan buat daurah mulai Kamis depan ya nih. Ithaful Murid level 2 daripada Syarah Jauharatul Tauhid. Di situ saya akan banyak membahas tentang apa itu wahdatul wujud. Daripada kitab-kitab ulama wujudiyin semacam Dawud Al-Qaisari, Sadruddin Al-Qunawi, kemudian Muayyaduddin Al-Jundi. Semua itu adalah nama-nama yang Abdul Ghani An-Nabulsi. Nah, ini nama-nama yang mengkilap di dalam mazhab apa namanya? Wujudi. Dalam mazhab-mazhab memang ulama-ulama dalam mazhab wahdatul wujud yang lil asaf banyak dikaji di Indonesia. Banyak dikaji di Indonesia sebagai rujukan ahli sunnah wal jamaah. Ironik kan? Ya ironik. Kenapa? Ya karena itu ilmu kalam tidak diberikan porsi yang cukup untuk pembelajaran. Akhirnya kita tidak bisa untuk membedakan mana ahli sunnah, mana selain ahli sunnah. Pokoknya ahli sunnah sing maulidan, sing tahlilan, istighosahan kuwi ahli sunnah. Padahal ya iso istighosahan dudu ahli sunnah ya iso. Mu'tazilah ya istighosahan. Syiah ya istighosahan. Akeh sing istighosahan. Syiah yang duwe maulid. Nanti mungkin aneh ada ya nih, ada Wahabi yang pintar ngomong maulid istighosah ini masalah furu'iyah. Ya tetap meyakini Allah duduk di atas aras, tapi ya maulidan itu mungkin saja dan akan terjadi itu. Karena tidak ada tanakut antara Anda sebagai Wahabi dan Anda itu mau maulid. Wallahu a'lam. Ma yajibu ma'rifatuhu ala kulli mukallaf. Perkara-perkara yang wajib diketahui kepada setiap mukallaf. Mukallaf ini kata-kata kallafa yukallifu maknanya dibebani. Orang yang dibebani. Dan di dunia ini kita ini tidak bebas. Kita dibebani oleh Allah. Lah, orang yang bisa dibebani itu namanya apa? Mukallaf. Biasanya didefinisikan di dalam fikih itu akil dan balik. Orang yang akil dan balik dia bisa menjadi mukallaf. Dibebani oleh beberapa beban. Salat itu beban. Beban apa enggak salat Ustaz Ghafur? Beban. Subuh-subuh lek bahasane Ustaz Ghafur wayahe kelon. Malah dikongkon salat subuh, kesel. Tapi ini beban. Senengane ngerokok, malah dikongkon poso. Beban itu. Beban. Ya tapi ini hakikat Anda menjadi mukallaf. Lah nyapa Allah kok membebani saya semacam ini? Ya mbuh teko Allah. Kita cuma tahu Allah membebani kita dengan beberapa syariat, beberapa apa itu namanya? Ajaran, beberapa
perkara. Kenapa semacam itu? Wallahu a'lam. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalu. Ya hakikat daripada Tuhan semacam itu. Ya Allah sakarepe dhewe Tuhan kok. Awakmu sakarepe dhewe ora oleh. Lek Tuhan memang sakarepe dhewe, namanya saja iradah fa'alul lima yurid. Sama dengan sakarepe dhewe to. Terjemahan bebas, fa'alul lima yurid sama dengan sakarepe dhewe. Lah kalian bukan fa'alul lima yurid, fa'alul lima arodat huzaujah. Nah itu. Hah? Bukan maf'ul lagi, kita sudah maf'ul bih li ajlih mutlak kabeh ada. Iklam itu yang namanya apa? Mukallaf. Kita dibatasi, kita dibebani. Karena itu saya itu bingung kalau ada orang ini, aku pingin bebas. Ora iso, kowe ndak iso bebas kowe. Anda tidak bisa bebas. Selama Anda di dunia, Anda muslim, Anda tidak bebas. Anda dibatasi dengan kode. Yaitu Anda tidak mau makan silahkan, tapi tidak bebas manganmu. Kowe tidak oleh mangan babi, tidak oleh. Bekecot tidak oleh. Ulo tidak oleh. Makan nati juga tidak boleh. Itu tidak boleh. Beberapa beberapa makanan tidak, ya itu dibatasi, ada dibebani. Enak-enak ngobrol, adzan disuruh sholat. Ya sudah, itulah yang namanya apa? Beban. Dan tidak ada. Oh, saya muslim tapi saya ingin bebas. Tidak ada itu. Karena Islam itu Anda beragama itu Anda golek rim. Bukan Anda pingin ngeblong nih rim. Kok remmu blong? Tidak bisa. Anda beragama ya rim. Tidak boleh semauan Anda. Itulah yang namanya apa? Mukallaf. Dan tidak mudah loh. Tidak mudah itu. Itu susah. Karena itu kalau Anda berhasil diberi surga. Kalau mudah bukan surga dapatnya. Satu set piring cantik. Satu set piring cantik, satu set gayung. Nah itu kalau mudah. Tapi kalau susah ya oleh surga. Iklam annahu yajibu ala kulli mukallafin. Ketahuilah bahwasanya wajib kepada setiap mukallaf. Mukallaf itu wajib untuk an ya'rif, mengetahui. Apa itu mengetahui? Al-jazm al-mutabiq an dalil. Saya jelaskan kan? Keyakinan yang sesuai dengan realita berdasarkan dalil itu wajib. Setiap mukallaf wajib belajar, wajib untuk mengetahui. Loh kenapa? Apakah dalilnya Imam Sanusi? Bukan, Allah mengatakan kok. Fa'lam annahu la. Fa'lami ketahuilah. Ketahuilah itu maknanya cari tahulah. Dan nanti hasil daripada pencari tahuan Anda bahwasanya Allah itu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah, dan Anda wajib untuk mengetahui, Anda wajib untuk mencari tahu. Mencari tahu kuwi angel. Loh Anda kalau disuruh mencari tahu, taklif untuk mencari tahu itu jauh lebih susah daripada taklif sholat. Sholat itu gampang jika dibandingkan untuk mencari tahu. Karena mencari tahu kena berpikir. Lah berpikir kuwi abot berpikir kuwi. Walaupun Anda sudah umur 40 tahun, berapa banyak waktu kon berpikir, kon ceramah mikir-mikir gitu, alah angel. Yo apa enggak mikir ae. Angel. Berpikir itu susah, taklif untuk berpikir, dan ini adalah taklif pertama kali. Taklif untuk berpikir jauh lebih susah daripada taklif untuk sholat. Daripada taklif untuk puasa. Susah memang. Anda mesti mengetahui. Dan tidak boleh ada taklid. Tidak boleh ada taklid. Anda mungkin boleh taklid cara-cara sholat. Maksudnya, taklid itu maknanya Anda mengetahui sesuatu dan meyakininya tanpa dalil ya. Anda mengetahui dulu, Anda meyakininya tanpa dalil. Loh, Anda tahu dari mana? Ngomongnya Ustaz Abdullah Murtado. Ngomongnya Ustaz Abdullah Murtado, caranya sholat yo, ruku, sujud, dengan sholat yang kita ketahui. Caranya sholat koyok ngene. Apakah Anda pernah terfikir cara sholat itu ada dalilnya daripada sunnah? Pernah Anda diajari itu? Kalau Anda di Ahqaf, pernah. Ada hadis namanya al-musik sholatahu. Mengajari kita bagaimana cara sholat. Tapi Anda pernah mengajari orang sholat dengan dalil? Wes,
Carane salat piye? Ya wis rukuk ngene. Dan orang yang diajari ya ndak tahu tekok dalile. Raiku dalil. Enggak dalile apa raiku ya? Ini apa namanya dalil. Anda tidak perlu tahu dalil. Dalil bagi Anda adalah kalam saya. Kalame ustadz bagi orang awam itu dalil. Terutama di dalam masalah fikih. Dalam akidah tidak boleh. Anda ini mesti percaya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nyapo? Wis percaya, ora oleh kaya ngono. Tidak boleh semacam itu. Anda mesti mengajarkan kepada dia atau merangsang dia untuk berpikir. Kalau tidak, nanti orang ini dikatakan imannya itu muqallid. Dia muqallid di dalam iman. Muqallid di dalam iman, dia hanya percaya apa yang wajib dipercayai, tapi tanpa dalil. Kenapa Anda percaya Allah itu Esa? Ya ngomongin Ustaz Abdullah Murtado, Allah kuwi Esa. Jadi dia tidak percaya keesaan Allah. Dia percaya omongannya Ustaz Abdullah Murtado. Kira-kira itu beriman kepada Allah atau beriman kepada Abdullah Murtado? Kira-kira semacam apa? Beriman kepada Abdullah Murtado. Dan itu tidak wajib. Dan bahkan tidak boleh. Beriman itu kepada Allah, kepada Rasulnya, bukan kepada orang selain Allah dan Rasulnya. Dasar-dasar akidah tidak boleh dasar-dasar akidah tidak boleh diajarkan tanpa dalil. Harus ada dalilnya. Karena itu an ya'rif. Yang mana ma'rifah itu harus jazm, yakin, sesuai dengan realita, dalil. Harus ada dalilnya. Lah cuma level dalilnya seperti apa? Level dalilnya seperti apa? Tidak perlu dalil yang jelimet-jelimet. Tidak perlu. Oh dalile ini dalilul hudus ala thariqatil Imam Haromen. Ora perlu kuwi. Oh malah murtad kabeh itu. Dalilul hudus. Wah, aku udah ngerti lah hudus pedus aku ngerti. Loh, enggak perlu semacam itu. Wis Anda cukup ajarkan mereka itu dalil-dalil yang simple. Apa dalilnya adanya Allah alam semesta ini? Kan ora mungkin alam semesta ya apik koyo ngene kuwi tidak ada yang menciptakan. Sudah dalil simpel-simpel semacam itu saja. Itu sudah cukup untuk mengeluarkan orang awam daripada taklid. Karena mereka tidak ingin untuk menjadi ustadz, enggak, mereka hanya ingin menjadi seorang muslim. Dan awam dan muslim tidak ada tanakut. Ya Anda muslim tapi Anda awam. Bukan maknanya orang awam enggak wajib belajar, enggak ada semacam itu. Wah, aku orang awam. Loh, kowe iki karena kowe orang awam, kowe sinau. Dan ada kadar tertentu bagi orang awam untuk wajib dia belajar. Bukan wong awam, enggak tahu sinau. Kowe ndak sholat, aku wong awam. Loh, apa hubungane? Awam ora sholat, enggak ada hubungannya itu. Ya kowe awam, ya kowe wajib sholat. Kowe awam, ya kowe wajib untuk belajar, tapi ya tidak sedetail Ustaz Gofur belajarnya, tidak sedetail Ustaz Sofi atau sedetail Ustaz Abdullah Murtado, tidak. Anda orang awam, ya kadar-kadar tertentu yang kita kenal dengan nama adillatun ijmaliyah. Jelas ya Ustaz Sofi ya? Adillatun ijmaliyah itu adalah Anda menyebutkan kepada orang awam dalil walaupun tidak bisa dia jabarkan. Karena kata-kata apa dalil adanya alam semesta, dalilnya adanya Allah alam semesta. Anda tahu kata-kata itu dibuat oleh Syekh Said Foda risalah doktorah. Kata-kata dalil adanya Allah itu alam semesta, kata-kata itu oleh Syekh Said Foda dibuat tesis S3-nya beliau. Setebal 500 halaman. Hanya kata-kata dalil keberadaan Allah itu alam semesta. Jadi kata-kata itu bisa dijelaskan dengan detail, bisa dengan global. Orang awam cukup dengan global. Tapi angel yo kowe usaha untuk tahu level ini memang sedikit perlu usaha. Dan untuk orang awam bisa dicapai. Tapi rada angel, yo rada angel. Wong awakmu ki ate mlebu surga, ora ate mlebu mall. Mlebu mall enak, mlebu surga itu angel. Saya tuh heran, saya tuh dengar ya banyak ceramah. Koyoke banyak ustadz penceramah itu mentasawurkan mlebu surga kuwi penak.
Maca iki mlebu surga, maca iki mlebu surga, ngamal iki mlebu surga. Jadi orang-orang itu banyak orang awamnya kayak meremehkan surga loh. Jauh iki kok gampang men toh mlebu surga loh. Iya, selama Anda muslim Anda akan masuk surga. Masalahnya kuwi kapan? Mlebu surgamu kapan? Ya mungkin stop ning neraka dhisik, di laundry dhisik. Sampai kapan? Ya wallahu alam, itu domainnya Allah. Memang untuk mengetahui akidah tidak mudah, tapi juga tidak terlampau susah. Untuk orang awam hal ini mungkin. Karena itu harus ada pelajaran untuk orang awam yang kita kenal dengan nama fardul ain. Akidah, fikih, tasawuf itu mesti ada. Harus tahu, itu kewajiban orang awam untuk belajar. Dan itu belajarnya cukup 7 hari, 10 hari cukup. Saya sampai guyonan itu ya sudah, wong awami belajar 10 hari, libur selamanya, cukup. Belajar 10 hari libur selamanya loh. Awakmu pengen jadi wong awam loh ya. Bukan ingin menjadi ustaz, ingin menjadi ustaz cerita lain, kamu kudu mondok. Ning Darul Mustafa, ning Mesir, ning Ahqaf, ning Rubat. Anda kena belajar semacam itu kalau ingin menjadi ustaz. Kalau hanya ingin menjadi orang awam, 10 hari saja Anda belajar agama. Cukup. 10 hari belajar, libur, wes ora perlu meneh hadir majelis, ora perlu. 10 hari belajar intensif di Bamurtalo di sini sudah, habis itu ora usah belajar meneh, ora usah kowe wis golek donya sampai rekeningmu ora cukup. Yang penting daripada umurmu 60 tahun, 10 hari Anda belajar agama. Ini iskotu fardi ta'alum. Belajar, ada fardunya ya ini, fardu ta'alum ya ini. Pas 10 hari itu saja. Kalau bisa cara mengajarnya, enggak perlu. Wah Beb, wong Aqidatul Awam itu dipelajari 1 tahun. Sopo sing ngomong? Aqidatul Awam kok 1 tahun. Saya pernah mengajar Aqidatul Awam 3 sesi. Pagi, siang, sore. Sudah cukup, ini yang wajib Anda ketahui sebagai untuk akidah. Penak toh? Penak. 3 kali sesi, tidak perlu Anda hadir majelis akidah lagi. Kalau hanya ingin menjadi orang awam. Kalau ingin menjadi ustadz, ya lain cerita. Tidak cukup semacam itu. Anda mesti belajar dengan level yang lebih tinggi. Masuk ikut jurusan PAI, jurusan Usuluddin ada kan? Masuk jurusan Usuluddin. Tapi ojo belajar filsafat. Kok belajar Usuluddin, belajar Immanuel Kant. Akhirnya itu tutu Usuluddin, nggo usulul kufur. Ya Usuluddin ya Anda mesti belajar Usuluddin, ilmu kalam. Ilmu kalam itu Usuluddin, hadis, tafsir. Kuwi Usuluddin, bukan yang Usuluddin malah kowe belajar Immanuel Kant, neceh. Filsafat barat. DVD Hume, belajar Krauss itu Usuluddin apa usulul kufur ya mau belajar itu. Dan hal semacam ini mesti kita pahami ya, mesti kita kita pahami. Jahit. I'lam annahu yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa. Loh Habib, kalau seumpamanya saya sebagai orang awam, saya taklid, apakah iman saya sah? Sah. Tapi berdosa. Kalau saya bertaklid dan taklid saya itu benar, pokoknya yo akidah Gus Abdullah Murtado, yo tak copy paste kabeh. Apa wae akidahmu? Aku ajarono, wis aku tak percaya apa sing kamu percayai. Engko aku tak gandolan sarungmu. Kan sering baca itu kan. Engko pokoknya gandolan sarungnya Abdullah Murtado ning hari kiamat. Loh, lah kok ning gone hari kiamat iki sarung. Wallahu alam, saya banyak baca tentang hadis hari kiamat. Wallahu alam, saya tidak pernah lihat ada hadis yang mengatakan di padang mahsyar wong-wong iki gawe sarung. Kalau aku BHS sarungku kok. Botol terbang. Cap botol terbang. Ya wallahu alam, saya rasa hal ini ya ini gandolan, artinya gandolan maknanya itu bertaklid. Taklid itu boleh di selain akidah. Di akidah tidak bisa, karena orang
Di dalam akidah dia mesti mengetahui dengan sendiri. Tapi kalau memang dia itu taklid, imannya sah tapi berdosa. Ini pendapat terkuat ahli sunnah wal jamaah. Cuma ada juga pendapat yang kuat, dan ada pendapatnya Imam Sanusi sendiri di dalam Umil Barohin. Imanul muqallid tidak sah. Imanul muqallid itu tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya iman itu mesti yakin. Muqallid tidak bisa yakin. Wa kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yahlu min tardidi. Setiap yang muqallid di dalam tauhid, imannya itu mesti goncang-goncang. Lah kok goncang-goncang apa yakin? Sedangkan iman perlu yakin. Lek iso goncang duduk yakin. Maknane ketika Anda muqallid, Anda iku ora ya yakin. Lek awakmu ora yakin, imannya tidak. Lek imannya tidak sah, maknane kamu itu kafir. Terus tengok. Ini adalah pendapat yang kuat ya. Walaupun tidak sekuat yang mengatakan sah dengan dosa. Ada pendapat lain, contohnya Imam Qushairi, Imam Ghazali mengatakan imannya sah dan tidak dosa. Ada pendapat semacam itu, tapi itu pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang terkuat ya pendapat yang sah tapi berdosa. Ada juga pendapat yang kuat tidak sah. Bahaya toh, maknanya ada potensi moro-moro. Aywa, yang benar Imam Sanusi di dalam Umil Barohin. Saya takut kepada Abdullah Murtado. Lah ketika mati dibangkitkan di hari kiamat, moro-moro oleh Allah diklasifikasikan sebagai orang kafir. Wah. Kejutan, surprise. Ini kan kejutan-kejutan yang apa namanya? Yang tidak baik kan. Dia komplain, ya Allah tak kira cukup. Lah iya. Mau kira toh? Wa dhannu la yughni minal haqqi syai'a. Ndak cukup donmu, ya sudah. Tak kira cukup ternyata tidak cukup. Tak kira surga ternyata awakmu neraka. Kamu tak beri waktu 60 tahun loh. 70 tahun. Mikir titik ae kowe moh. Mikir titik ae. Padahal awakmu kuwi dokter. Bendino awakmu mikir. Awakmu kuwi engineer. Awakmu kuwi ahli IT. Bendino awakmu kuwi mikir. Sawe awakmu ngehack Pentagon. Mosok mikir masalah Tuhan awakmu males. Wah, aku ndak ngerti. Lah, saiki tak kei ngerti. Tapi tak kei ngerti ning neraka. Karena itu hati-hati ya. Nih. Kita kan takut kan al-khuruj minal khilafi mustahabun. Tapi saya rasa bukan mustahab. Al-khuruj minal khilafi wajibun di sini. Hanya wajibun. Karena kalau Anda tidak keluar daripada khilaf, ada potensi Anda itu kekal di neraka. Bahaya tuh. Wa na'udzubillah. Orang-orang itu ndak paham kata-kata kekal di neraka iki maknane apa selamanya lho awakmu. Wong kadang panunen sak minggu bingung kok. Ngeluh sak minggu bingung, kekal di neraka selamanya. Ya lebih baik kan belajar 1 minggu 2 minggu untuk mengetahui apa itu adilatun ijmaliyah, yakni Allah tidak minta waktumu 1 tahun kok. Kalian semua disubsidi oleh Allah, gratis semua nikmat Allah itu. Pas kowe belajar diluk ae. Sik ndak gelem, ya wis kowe jenenge neraka wong semua subsidi Allah kan belajar kalian tidak mau jajidan. Ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu. Untuk mengetahui perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Ma yajibu, apa yang wajib? Tidak semua yang wajib bagi Allah, beberapa saja. Apa yang wajib bagi Allah? Tidak semua, hanya beberapa. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 13, pas sedikit saja. Tidak semuanya, karena semua kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Tapi yang wajib Anda ketahui hanya 2. Yang wajib Anda ketahui hanya 20 saja. Kenapa kok 20 ini? Ya 20 inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pas sudah. Tidak lebih, tidak kurang. Karena nanti itu Anda akan di dalam kitab-kitab ilmu kalam level tinggi seperti Syarah Tawali, ada beberapa syubhat daripada
sekelompok daripada falasifah namanya muhandisun, mereka mengatakan beriman kepada Allah ora wajib. Loh nyapo? Iyo. Karena untuk beriman Anda mesti mengetahui hakikat Allah. Dan Anda tidak bisa mengetahui hakikat Allah. Dan beriman mesti mengetahui. Selama Anda tidak bisa mengetahui, Anda tidak bisa beriman. Oh iya. Makanya ora usah beriman kepada Allah. Wis enak, urip tenang, rasa kita kepikiran, itu salah. Karena untuk beriman, Anda tidak wajib mengetahui hakikat Allah. Anda cukup mengetahui beberapa hukum tentang Allah. Tidak wajib mengetahui hakikat. Beberapa hukum saja. Hanya sekitar 20 sifat. Pas itu saja. Kalau Anda mengetahui 20 sifat ini, Anda dikatakan muslim. Penak tak menjadi seorang muslim? Penak. Saya rasa belajar akidah ini 1 hari 2 hari cukup. 1 hari 2 hari cukup. Tidak perlu sampai 1 tahun. Itu Anda mau menjadi mutakalim itu. Baru satu tahun. Tapi untuk menjadi ahli, untuk menjadi seorang muslim 1 hari 2 hari cukup. Karena itu ketika pada hari kiamat ada orang tidak tahu akidah, dia tidak ada alasan. Karena mengetahui akidah itu tidak susah. Tapi untuk tidak menjadi mutakalim dia alasan. Aku tidak mampu ya Allah. Ada alasan. Tapi tidak mengetahui akidah, apakah ada alasan? Tidak ada alasan. Karena mudah. Kok ya apa ndak sholat? Aku ndak iso sholat. Mempelajari sholat kui ora susah. Wong dia bisa kok setiap hari sekolah, mulai SD, SMP, SMA, kuliah iso kok. Mosok sholat ora iso, ndak bisa. Tidak ada alasan bagi itu. Tapi piye beb, wis kadung kok aku ora iso ya wis kadung yo ning neraka ae. Wis kadung ning neraka ya wis lah. Kadung ning neraka ya wis. Lho kadang kala orang itu kayak masuk surga tapi ingin masuk surga tapi tidak ada effort, tidak ada usaha. Tidak ada itu ayo syabab. Masuk surga itu perlu apa namanya? Perlu usaha. Allah mengatakan innallaha asytaral mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Surga dituku dengan nyawa. Loh, kan malaikat berat toh. Surga itu harganya nyawa Anda. Sesuatu yang paling Anda sayangi itu bisa Anda beli surga, bukan hal-hal yang murah, Mayajibu, apa-apa yang wajib bagi Allah. Bukan kita yang mau, oh ini wajib bagi Allah. Bukan kita yang memberikan hal ini untuk Allah. Salah itu. Hal itu sudah ada pada Allah sebelum kita lahir. Kita cuma kena mengetahui. Yakni yang terjadi yang baru adalah pengetahuan kita tentang sifat-sifat wajib Allah. Bukan sifat wajib Allah itu kita yang memberikan kepada Allah. Siapa kita? Yakni Allah mempunyai sifatul qudrah. Kita mesti mengetahuinya. Bukan kita memberikan kepada Allah sifatul qudrah, tapi kita mengetahui tentang sifatul qudrah. An ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana azza fi haqqi maulana jalla wa ma yastahil. Dan yang Alhamdulillah. Udah saya jelaskan ya. Nah, definisi wajib, jaiz dan mustahil masih ingat kan? Masih ingat? Kok kayaknya kok enggak yakin. Ingat. Ingat apa enggak? Ingat. Ya, ini wajib itu yang mesti ada. Mustahil yang mesti tidak ada. Yang jaiz yang boleh ada dan boleh tidak ada. Maknanya yang wajib bagi Allah, yang mesti ada pada Allah. Tidak mungkin tidak ada bagi. Yang mustahil adalah perkara yang tidak mungkin ada bagi Allah. Seperti hal-hal yang dianggap kekurangan bagi Allah. Ada bojo, itu kurang. Betul ya, nih ada orang kalau uang umurnya 35 tahun, 40 tahun, urung rabi, kita ejek kan. Iki bujang lapuk. Ora payu-payu. Iya pada dia ejek, ora payu. Kalau perempuan belum menikah pada umur itu, sosial masyarakat akan mengatakan apa? Perawan tua. Sebagai kata-kata sindiran. Kenapa? Karena istri melengkapi kita.
anak melengkapi kita. Apakah Allah perlu itu untuk melengkapi kesempurnaannya? Tidak, karena itu Allah sudah sempurna tanpa istri ataupun tanpa anak. Perlunya anak, perlunya istri, dohirnya kesempurnaan, akan tetapi hakikatnya adalah kekurangan. Sebab itulah Allah tidak punya anak, tidak punya istri. Lam yattakhid shahibatan wala walada. Allah tidak ambil istri dan tidak ambil anak. Ini hal-hal yang mustahil, dan rata-rata hal-hal yang mustahil bagi Allah itu perkara-perkara yang kurang. Walaupun dohirnya bagi manusia kesempurnaan. Lek anakmu pintar, sempurna atau awakmu toh? Sempurna. Masya Allah anakku pintar. Iya anaknya Abdullah Murtado ya pintar. Anaknya Abdul Ghafur ya pintar. Kepintaran anak Anda melengkapi jiwa Anda. Dan anak Anda bukan Anda ya. Tapi kepintaran anak Anda melengkapi jiwa Anda. Karena anak ini pintar, didikan Anda. Karena itu Allah tidak mempunyai anak. Nanti kalau anaknya sempurna, seperti kesempurnaan Allah diambil daripada anaknya. Begitu pula yang mendidik Nabi bukan orang tuanya, tapi langsung Allah. Orang tua Nabi diambil oleh Allah ketika Nabi masih kecil. Kenapa? Agar tidak dikatakan bahwasanya ketinggian akhlak Rasul ini berkat orang tuanya. Dalam hadis ad-dabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Yang mendidikku langsung Allah. Jadi keunggulan akhlakku bukan karena orang tuaku, bukan karena keberhasilan didikan orang tuaku, tapi karena ini adalah didikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu ada apa namanya? Ada hikmahnya masing-masing. Wa ma yastahil wa ma yajuzu wa kadza, dan hal-hal yang boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh Allah lakukan dan boleh Allah tidaklah lakukan. Dan nanti kita belajar di bab Mu'tazilah itu. Nanti kita belajar mungkin akan ada di bab ini, hal-hal yang boleh bagi Allah itu dalam beberapa mazhab itu wajib bagi Allah. Apa yang kita katakan boleh itu mungkin bagi mazhab yang lain itu wajib. Karena itu kita tidak bisa memahami sifat boleh secara hakiki bagi Allah kecuali menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Pasti ada beberapa perkara yang diwajibkan oleh Allah, padahal perkara itu boleh. Contohnya adalah berbuat baik kepada manusia. Itu boleh bagi Allah, bukan wajib. Di dalam beberapa mazhab itu wajib. Kok Tuhan kok jahat? Tuhan kok jahat kepada manusia? Loh, masalahnya apa? Dia tidak boleh jahat. Loh, kenapa tidak boleh jahat? Wong dia Tuhan, ya sakara PDE toh. Mau apapun sakara PDE. Karena itu para ulama mengatakan kalau Allah menciptakan kita pada detik pertama, detik kedua memasukkan kita ke neraka, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, karena semua adalah miliknya Allah, bukan milik siapa-siapa. Allah tidak wajib berbuat apapun kepada hambanya. Sebab itulah kita selalu diajari oleh guru-guru kita, kalau kita masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena Allah wajib memasukkan kita ke surga karena amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa mithla dzalika fi haqqir rusuli alaihi musallatu wassalam. Begitu pula wajib atas mukallaf itu, kepada mukallaf itu, untuk mengetahui untuk mengetahui hal-hal yang wajib, jaiz dan mustahil bagi Rasul alaihi wassalam. Jadi penting juga, karena banyak orang itu kadangkala menghormati Allah tapi tidak menghormati Rasul alaihi wassalam. Nanti akan ada bab-bab yang khas tentang apa saja yang wajib bagi Rasul, apa saja yang wajib bagi Allah, apa yang jaiz dan mustahil bagi keduanya. Hati-hati ya, Rasul ini mungkin kita tidak membahas secara detail sering, tapi di dalam mazhab-mazhab yang tidak benar itu masalah sifat-sifat Rasul itu menjadi pembahasan yang sangat penting. Biasanya dibanding-bandingkan
dibanding-bandingkan dengan wali. Ada yang mengatakan wali itu lebih afdal daripada Rasul. Oh iya, Rasul ini oleh ndak usaha, wali usaha. Mana yang lebih afdal? Yang Anda dapatkan dengan usaha atau ndak usaha? Hah? Lek aku ya ndak usaha. Ndak usaha lulus. Penak toh? Penak. Ndak usaha oleh gaji. Penak toh? Wis kerja kesel oleh gaji. Aku ndak kerja oleh gaji. Lek Anda diberi dua pilihan, pilih ndi? Ya pilih ora kerja tapi oleh gaji. Ya pilih semacam itu. Dan banyak orang-orang itu berkata semacam itu. Saya tidak ingin membahas masalah ini ya. Saya cuma ingin mengisyaratkan bahwasanya di dalam masalah risalah itu banyak sekali banyak sekali perdebatan di dalam masalah itu. Di dalam haddul wajib wal jaiz wal mustahil. Definisi wajib wal jaiz dan mustahil. Hakikatul wajib mala yutasawwaru fil akli adamu. Nah ini hakikatul wajib itu adalah mala yutasawwar, yang tidak bisa digambarkan di akal itu ketidakadaannya. Yang pertama, ada beberapa perkara yang ingin saya jelaskan. Kalau ini kan di bab di kitab Muqaddimah Sanusiyah kan saya jelaskan global semacam itu kan. Di sini kita masuk lebih detail lagi. Di dalam ahli sunnah ada yang namanya akal, ada yang namanya dzihn. Apa itu dzihn? Dzihn itu otak. Ada akal, ada dzihn. Dzihn bisa yutasawwar muhal. Dzihn itu bisa untuk menggambarkan sesuatu yang mustahil. Jadi dzihn kita bisa untuk menggambarkan Tuhan itu dua, bisa. Tuhan itu tiga, bisa. Jadi kita menggambarkan sesuatu yang mustahil. Tapi kita belum memahami, kita belum menghukumi perkara ini mustahil. Kita hanya mereka-reka dulu, apa ya cakapnya? Kita hanya menggambarkan di dalam otak kita. Oh, ada sebuah ide. Jika semacam ini bagaimana? Itu namanya dzihn. Anda hanya menggambarkan sebuah ide, tapi Anda belum menghukuminya. Di dalam Al-Quran dikatakan laukana fihima alihatun illallah. Jajal yo, lek pamane ning langit dan bumi ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Kata-kata ini masih di dalam level dzihn. Perkara ini kan mustahil kan? Tapi di dalam Al-Quran digambarkan perkara ini mustahil. Setelah digambarkan, dihukumi la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah di dalam langit dan bumi ini, niscaya langit dan bumi ini akan rusak. Rusak ini adalah hukum untuk adanya Tuhan selain Allah. Artinya kalau ada, maksudnya keberadaan Tuhan selain Allah itu mustahil. Karena fasadnya langit dan bumi ada tan mustahil. Karena kita melihat sekarang ini, bumi bagus, langit juga bagus, dia tertata dengan rapi. Maknanya kefasitan, kerusakan langit dan bumi itu adalah perkara yang mukhalif lil his, berbeda dengan panca indera. Jadi, saya ingin katakan otak bisa untuk menggambarkan sesuatu yang mustahil sebelum sesuatu itu dihukumi. Jadi, otak bisa menggambarkan sesuatu tanpa hukum. Kemudian, setelah ide itu digambarkan oleh otak, di screening oleh akal. Perkara ini wajib, jaiz, atau mustahil. Sebelum Anda menghukumi perkara itu wajib, jaiz, atau mustahil, Anda mesti mengetahui tasawurnya dulu. Apa tasawur itu ya? Gambarannya dulu. Anda mesti mengetahui deskripsinya dulu. Setelah Anda mengetahui deskripsinya dulu, baru Anda bisa
menghukumi. Lah, menghukumi ini di dalam level akal. Deskripsi itu di dalam level sebelum akal. Di dalam level sebelum akal, Anda akan bisa mendeskripsikan sesuatu, menggambarkan sesuatu tanpa hukum. Yang kita kenal di dalam fikih, ini anak-anak agof, di dalam fikih kita kenal dengan nama istilah fardul masalah. Ifridil masalah. Masalahnya semacam ini, hukumnya semacam apa? Apa hakikat daripada Bitcoin? Kita kan deskripsikan dulu kan. Belum ada hukumnya, baru kita cari hukumnya. Jadi ada masalahnya dulu tanpa hukum. Kita kenal sebagai marhalatul fard. Di dalam fikih dikatakan fardul masalah. Marhalah ini dikatakan fardul dzihn. Istilah yang lain fardul himari. Fardul himari. Farad himar maknanya farad gambaran tapi ora ono bukan rupane, hukume. Rupane ono, hukume ora ono. Nanti hukumnya di screening oleh akal. Setelah tasawurnya semacam ini, oke, kita screening melewati akal. Kira-kira engkau akal menghukumi iki opo? Menghukumi wajib, jaiz atau mustahil? Karena akal tidak akan bisa menghukumi kecuali gambarannya jelas dulu, ada dulu. Di dalam mantik kita kenal al-hukum ala syai'i far'un an tasawwurihi. Sebelum Anda menghukumi oh iki wajib, iki jaiz, iki mustahil, lho apa sing mau hukumi kuwi apa? Bitcoin ki haram. Lho ngerti Bitcoin ki apa ora? Menghukumi Bitcoin haram tapi orang ngerti Bitcoin kuwi apa? Anda mesti tahu dulu apa itu Bitcoin. Anda mesti tahu apa itu nikah syigor. Baru Anda boleh menghukumi iki sah atau tidak. Nikah apa jenenge kawin kontrak. Kawin kontrak iki ora oleh lho apa? Kawin kontrak apa definisine kawin kontrak itu? Yo elek lho. Iya elek kuwi apa? Kok elek? Ini kalau Ustadz Gofur bukan elek, enak. Itu enak, bukan apa namanya, bukan Aduh, definisinya apa dulu? Itu yang namanya al-hukum ala syai'i far'un an. Yani sebelum akal ada marhalah namanya marhalatul dzihn. Dzihn itu tugasnya tusawwirul masalah bidunil hukum. Dan Anda boleh saja untuk mendeskripsikan, menggambarkan masalah apapun tanpa hukum. Cuma hanya fardul masalah kok. Ifridil masalah. Tidak dosa. Ternyata setelah Anda fardul masalah, Anda screening di akal, ternyata ini mustahil. Haram apa enggak? Mboten. Lah, ketika mustahil, Anda yakini itu wajib. Lah beda lagi itu urusannya. Menjadi haram. Ini perbedaan antara marhalatul farad wa marhalatul fal akal marhalah hakimiyah. Dia menghukumi. Dzihn marhalatus suriyah, tasawuriyah. Anda menggambarkan. Lah, gambaran tanpa hukum dikatakan fardul himari. Fardul himari. Dan Anda itu sering pakai dalam dunia nyata. Jajal. Piye yo, le aku rabi papat. Loh, ini kan hanya marhalah biduni hukum kan? Setelah kita pikir lagi, wah berat ini. Berat itu hukumnya. Menikah 4 itu tasawurul masalah tanpa hukum, tanpa hukum itu. Jajal piye yo, aku karo Ustadz Abdullah Murtado duet ceramah. Aku sing ceramah, Ustadz Abdullah Murtado sing ngaji. Loh, ini kan hanya tasawurul masalah. Kemudian kita diskusikan, kita eksekusi apa enggak? Nah, marhalah eksekusi, masalah hukum itu marhalah akliyah. Mungkin bagus, usul yang bagus. Yani bagus atau tidak, itu sebelum marhalah akliyah. Biasa hal-hal semacam ini sering kita apa namanya? Sering kita pakai. Bukan maknanya Anda
fardul masalah, kemudian Anda langsung udah boleh, haram itu. Loh, haram gimana? Wong para sahabat tuh sering kok semacam itu kepada Nabi. Ya Rasulullah, kita ini dari siapa? Dari ayahmu. Ayahku dari? Ayah kita dari kakek. Kakek dari buyut. Terus. Kita semua dari Adam. Adam daripada Allah. Lah Allah dari siapa? Apa jawabannya Rasul? Ilahuna kif. Di sini mandek kok, ndak oleh kowe. Loh, pertanyaan semacam itu kan hanya pertanyaan loh. Daripada para sahabat. Apakah Rasul langsung ora oleh dosa kafir jahanam wa bisal masir? Kan ndak semacam itu loh Rasul kan. Itu kita semacam itu. Rasul ndak semacam itu. Ilahuna kif. Kenapa? Karena tasawur itu sudah masuk ranah mustahil. Masuk ranah apa namanya? Mustahil. Karena Allah diciptakan oleh Tuhan sebelumnya mustahilun aklan. Karena itu kif. Dan siapa yang menciptakan Allah? Allahu khaliq la khaliqa siwahu. Selesai masalah. Inilah yang namanya marhalatul dhihniyah, tasawwuriyah sebelum marhalatul aqliyah. Maka marhalatul dhihniyah hanya sekedar tasawur. Marhalatul aqliyah menghukumi apa hukum tasawur, apa hukum gambaran masalah ini. Apa hukum usul ini. Dan sering di dalam kalau gini hukumnya bagaimana? Kan? Kalau gini hukumnya bagaimana? Dia masih di dalam marhalah tasawuriyah. Belum sampai marhalatul hakimiyah atau hukmiyah. Ini perkara-perkara yang biasa. Cuma di dalam ilmu kalam dijelaskan dengan sesuatu yang lebih proper. Dengan yang lebih tertata, dengan SOP yang lebih jelas. Kita berbicara tentang akal. Dan akal ini di dalam beberapa kitab niku dirubah Ustaz Abdullah Murtado. Dibilang hakikatul wajib mala yutasawwaru fil akli. Kata-kata akli mala yutasawwaru fi nafsil amri. Seperti itu. Di dalam kenyataannya, di dalam realitanya. Loh, kenapa? Iya. Kata-kata fil akli ini kadangkala ada orang-orang yang pemahamannya itu kurang baik. Mengatakan, loh iya, ini kan di akal. Maknanya ada Tuhan selain Allah itu mustahil aklan. Mustahil aklan. Secara akal itu mustahil. Tapi ada zona atau ada dimensi. Ada dimensi di atas dimensi akal. Yang mana dimensi ini tidak terikat dengan hukum akal. Maknanya apa yang Anda kira itu mustahil aklan, dalam dimensi itu boleh, nggak ada masalah. Khotir sah? Bahaya kan? Bahaya. Dan banyak yang meyakini semacam ini banyak. Nasrani meyakini semacam ini dengan makna Tuhan itu jangan Anda pikir dengan akal. Karena memang dimensi Tuhan bukan dimensi akal. Ada dimensi yang lain selain akal. Kalau Anda memikirkan Tuhan dengan akal, ya tidak nyampe. Mahjub. Anda apa? Mahjub. Ngapa niku mahjub? Terhalang. Terhalang apa? Terhalang akalmu. Nah terus bagaimana? Singkirkan akalmu. Saya gunakan apa? Gunakan hatimu. Ya salah. Kiu. Langsung gitu. Kita kan kata-katanya kan indah kan. Tapi kata-kata ini laki matalahu. Tidak ada apa namanya? Tidak ada harganya kata-kata ini. Apa maknanya hatimu? Ayo coba, apa makna katanya hatimu? Yakni, saya merasa ini benar loh. Iya. Masalahnya apa yang Anda rasakan itu benar. Apakah benar? Oke, yang dirasakan Ustadz Sofi berbeda dengan dirasakan Ustadz Abdullah Murtado. Sama-sama rasanya. Sama-sama apa? Rasanya. Yang benar siapa? Ayo. Dan ada pendapat di dalam di dalam Wahdatil Wujud, ada yang namanya alamus simsimah.
Alam simsimah ini adalah alam yang di atas nalar akal, yang hanya bisa diketahui melewati kasyaf. Di dalam situ segala yang Anda anggap mustahil aklan terjadi di situ. Tengok. Ya iya, kalau dengan akal Ustadz Ghafur sudah begini. Loh iya, soalnya Anda pakai akal. Kalau Anda melempar akal Anda, meletakkannya di sampah, Anda menggunakan kasyaf, hati, ilham, ittisal, bisyuyuh, mubasyaratan wal akhad anillahir rahmanir rahim. Mubasyarah, Anda akan bisa paham itu. Bagaimana? Loh, kalau Anda belum paham, Anda masih menggunakan akal. Tapi kalau Anda sudah menggunakan ilham, Anda pasti paham. Sekarang ini Anda masih mahjub. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idil. Lah itu jenengan itu. Karena Anda mahjub. Karena masih menggunakan akal. Tapi kalau Anda bertemu dengan Syekhul Arif, Anda diajarkan muttasil bihi ittisalan. Ittisalan limiyah, kayak lem. Anda akan tahu itu. Anda akan tahu. Bagaimana itu? Itu nggak bisa saya jelaskan. Itu harus dirasakan. Dzok ya akhi, dzok. Anda apa rasa madu? Manis. Salah. Karena ada banyak yang manis selain madu. Gula juga manis. Apakah Anda benar ketika menjawab apa rasa madu? Seperti rasanya gula. Salah. Karena madu mempunyai rasa yang khas. Yang paling benar untuk menjawab masalah madu, ya Anda beri dia madu, rasakno dhewe. Piye rasane? Yo, enak ngene lha kuwi rasane madu lah. Anda kalau tanya saya bagaimana alam simsimah ini, ya aku ndak iso jawab. Anda harus merasakan sendiri. Itu salah. Oh iya. Yang ngomong salah mahjub. Yang ngomong salah apa? Mahjub. Aku iki maksyuf. Maksyuf. Aku sudah sampai hadratur rahmanur rahim. Anda masih mahjubun bil ukul. Hadza akluka sonam. Sonam. Oh iya, al akal huwa sonam. Khatir sah? Khatir hadza. Yakni hadza madhab khatir. Karena itu saya rasa yang telepon Allah ya dari sini ini langsung. Dari sini ini. Langsung kepada Allah. Langsung telepon Allah, ya Allah ya sik rada-rada santai to telepon malaikat Jibril. Ora langsung Allah dia. Wah Allah, jajal kan telepon menteri ora iso wong kuwi. Tapi langsung telepon Allah. Loh, Nabi Muhammad tuh enggak pernah mengklaim semacam itu. Nabi Muhammad wahyunya mayoritas melewati malaikat Jibril. Enggak pernah Nabi Muhammad aku langsung telepon. Wallahu a'lam illa dalam Isra dan Mi'raj semacam itu. Langsung biduni turjuman. Lainnya itu melewati malaikat Jibril. Tapi ilhamat, kusyufat ini langsung melewati Allah. Secara tidak langsung yang meyakini semacam ini, meyakini dirinya lebih tinggi daripada Nabi. Yang Nabi melewati malaikat Jibril kok. Kok Anda langsung daripada Allah subhanahu. Khatir so? Bahaya. Keyakinan semacam ini bahaya. Ini kalau saya cerita masalah ini lagi, tambah dowo maneh. Tapi ya di sini, maksudnya fil akli ini. Fil akli ini di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan fi nafsil amri. Dengan realitanya. Memang tidak mungkin untuk tidak ada. Agar kenapa diganti fi nafsil amri? Agar tidak ada celah untuk mengkritik daripada aspek ini. Biar tidak ada celah. Iya fil akli. Fil kasyaf yutasawwar. Tengok. Ma yakni haqiqatul wajib ma yutasawwaru fil akli adamuhu. Wujudi diguyu kowe. Mahjub. Mahjub. Haqiqatul wajib ma yutasawwaru fil kashfi adamuhu wa wujuduhu. Mungkin itu. Semuanya apa? Mungkin. Kalau ente masih mala yutasawwaru fil akli adamuhu, Anda mahjub. Kita ahli sunnah tidak pernah ya pakai mahjub semacam itu. Kita mengatakan alim wa jahil. Mereka mengatakan mahjub wal maksyuf. Istilahat.
mengisyaratkan dua mazhab yang berbeda. Katsir lam yatanabbahu ila hadhihi taqa'iq, ila hadhihi taqa'iq. Wa imma bila ta'ammulin, dalam ahli sunnah kadangkala wajib itu tanpa ta'ammul. Itu yang tanpa ta'ammul, tanpa Anda berpikir, itu namanya wajibun doruri. Wajibun doruri. Contohnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kontradiksi tidak mungkin terjadi. Itu wajibun doruri. Tidak mesti wajibun fi haqqillah, tapi perkara itu wajib tanpa berpikir, itu namanya wajib. Wa yusammat doruri. Nah, doruri ini yang tidak perlu berpikir. Hati-hati ya. Doruri maknanya tidak perlu berpikir. Anda tidak perlu berpikir kalau ini adalah perkara yang wajib. Itu namanya doruri. Lawannya, kakaunil wahid nisfal itsnaini masalan. 1/2 daripada 2. Itu wajibun doruriyun. Dengan makna untuk mengetahui ini Anda tidak perlu belajar sampai detu. Tidak perlu Anda ambil PhD, gelarnya Habib Ali Bakir LC MA PhD, hanya untuk mengetahui wahid nisful. Ora perlu. Awakmu belajar sampai kelas 1 sudah bisa mengetahui 1 itu 1/2 daripada 2. Cukup. Kenapa? Karena ini doruri. Lu Habib, kadangkala ada yang doruri itu bagi orang-orang itu susah. Lah, kalau semacam itu, kalau dia wajib doruri, bagi orang-orang itu tidak doruri, Anda cuma kena jelaskan saja. Tidak perlu Anda buktikan. Karena wajib yang doruri, maknanya perkara ini sangat jelas. Sampai karena terlampau jelas, tidak perlu untuk dibuktikan. Dia yang menjadi bukti. Dia tidak bisa untuk dibuktikan. Kenapa? Karena bukti itu mesti lebih jelas daripada yang dibuktikan. Sedangkan kalau wajib doruri itu perkara yang akan dibuktikan, kita mesti mencari sesuatu yang lebih jelas daripada wajib doruri. Dan tidak ada. Wajib dorurilah itu yang paling jelas, kita bisa memahaminya tanpa berpikir. Dia menjadi dalil, dia tidak bisa dibuktikan. Karena itu doruriyat yunabbah wala yubarhan. Doruriyat tunabbah wala tubarhan. Doruriyat itu ditambihkan, kita hanya menjelaskan maknane iki. Lek kowe ngerti maknane iki, awakmu mesti paham. Lek iki doruriyat. Dibuktikan tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang lebih jelas daripada doruriyat. Tidak ada. Kalau doruriyat mesti dibuktikan, lan na'lama syai'an. Kita tidak akan mengerti satu benda pun. Karena benda yang susah adalah kumpulan perkara yang mudah. Kalau Anda ingin mengerti perkara yang susah, preteli kembali menjadi perkara yang mudah. Lah kalau perkara yang mudah itu mesti dipreteli lagi, ya kita tidak tahu. Harus mengetahui sesuatu itu berdasarkan apa. Perkara doruriyat adalah modal pengetahuan kita. Tanpa perkara yang doruriyat, lan na'lama syai'an. Ada beberapa orang tidak terbiasa dengan perkara doruriyat, itu ada. Kalau ada orang yang tidak terbiasa dengan perkara doruriyat, kita cuma kena jelaskan bahwasanya ini doruriyat. Setelah tidak perlu kita buktikan. Kita jelaskan. Anda panggil anak kecil, iki lo paham. Mosok awakmu ora paham. Fahamnya anak kecil menunjukkan ini adalah perkara yang doruri. Wadah ya, ini yang namanya doruriyat. Doruriyat adalah perkara yang paling jelas. Dia tidak dibuktikan, tapi yunabbah, dijelaskan saja. Dijelaskan. Contohnya, wajib doruri kakaunil wahid nisful isnain. 1/2 daripada 2. Itu Anda perlu belajar sampai PhD? Tidak perlu. Kelas 1 sudah diajari 1 tambah 1 sama dengan 2. Selesai masalah.
Wa imma wajibnya itu ba'da ta'ammul. Wajibnya itu setelah Anda apa? Berpikir. Setelah Anda berpikir baru Anda tahu kalau ini bukan doruri. Bukan. Anda baru tahu kalau ini wajib. Kalau Anda mengetahui perkara ini wajib setelah Anda berpikir, itu namanya wajibun nadhari. Wajibun nadhari. Contohnya apa? Kakaunil wahid nisfa sudusis isnai asyar. Satu itu setengah daripada 1/6 12. Nah, guyu dia. Guyunya dia menunjukkan ini adalah nadhari. Karena dia guyu, dia tidak jawab. Ada orang, loh, kenapa kok 1/2 daripada 1/6 12? Terus dia mikir. Saya bilang, mikirmu kuwi menunjukkan kalau ini nadhari. Kalau ini tidak nadhari, niscaya Anda kan langsung menjadi 1/2 daripada 2. 1 tambah 1 sama dengan, tidak mungkin dia mikir. Dia langsung jawab, 1 tambah 1 sama dengan, tapi 1 sama dengan setengah daripada 1/6 12. 12 dulu, 1/6-nya berapa? Setengahnya. Itu sudah menunjukkan itu adalah nadhari. Karena dia perlu berpikir. 1/6-nya 12 berapa? 2. Setengahnya 2? Sama toh? 1/2 daripada 1/6-nya. Loh, Anda ganti setengahnya 12 berapa? 1/6-nya 6. Sama saja kan? Anda mau kiri, mau kanan, matematika itu qot'i. Anda mau kanan, kiri, atas, bawah, ya hasilnya podo. Tidak akan apa namanya? Tidak akan berubah. Ya ini namanya wajibun nadhari. Untuk sampai ke kebenaran ini, ke natijah ini, Anda perlu untuk berpikir. Wadih ya? Jayidan. Ada yang mau tanya? Sebelum kita masuk ke mustahil. Sudah 1 jam lebih? Wis kesel. Wis kesel wisan. Apa? Ustaz Fahmi dari mana? Mengajar di sini. Mengajar di pesantren Masjid Jamek Malang. Oh, Masya Allah. Mondok di mana dulu? Oh, Mbah Maimun, Masya Allah. Rajulun mubarak. Mbah Maimun rajulun mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Nggih, saya izinkan wis ora apa-apa. Karena tadi yang di muqaddimah disampaikan bahwa kewajiban ayya'rifah tadi bil uqul gitu. Tapi kemudian juga apakah boleh kemudian setelah kemudian kita berproses kemudian mendapatkan yakin tadi kemudian kita ngomongnya bifadlillah. Nah ini pahamnya bifadlillah. Padahal dia sudah berproses tadi. Karena nanti juga ketemu di beberapa takbir al yakin bifadlillah. Loh, kamu kan bisa iman ini kan bifadlillah. Gitu. Jadi bagaimana kemudian menanggapi dua hal tadi? Apakah kemudian ayya'rifah tadi bil uqul itu kemudian kita ngakunya diri kita, atau kemudian ini bifadlillah gitu? Saya rasa hal semacam ini tidak termasuk daripada usuluddin, itu furuuddin. Karena ini masalah-masalah yang menurut saya sedikit jelimet. Karena ini hubungannya dengan premis dan conclusion di dalam ilmu mantik, muqaddimat dan natijah. Di dalam mantik ada yang namanya muqaddimah sugro, kubro dan natijah. Sama ketika Anda berpikir untuk sampai kepada kewujudan Allah, Anda perlu muqaddimah sugro, kubro dan natijah. Muqaddimah sugro dan kubro daripada Anda. Kemudian mulai daripada sugro dan kubro Anda berpindah daripada natijah. Alal mu'tamad ahli sunnah wal jamaah bifadlillah. Bifadlillah. Terpulang Anda mau tengok daripada mana? Anda tengok daripada kubro dan sugronya saja, hada minni. Anda tengok daripada intikolnya
bifadlillah. Dengan makna, walaupun Anda punya sugro dan kubro, kalau Allah tidak menghendaki, ya Anda tidak akan sampai kepada natijah. Ini adalah pendapat beberapa ulama ahli sunnah. Ada pendapat yang lain, Imamul Haramain Al-Juwaini, sampai kepada natijah aklan, bukan bifadlillah. Maknanya kalau Anda sudah tahu sugro dan kubro, pasti Anda sampai. Tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak ada intervensi Allah untuk tidak sampai di situ. Karena ketika ada muqaddimah sugro dan kubro, wajib antasil ilal natijah, wajib aklan. Dan ketika dia itu wajib aklan, kudratullah la tata'allaq bihi, tidak bisa untuk mengatakan menjadikannya tidak boleh. Dan ini adalah pendapatnya Imamul Haramain dan Shahibus Sulamun Awraq. Apa dalam nadhamnya itu? Ada lupa ketika di Sulamun Awraq. Sulamun Awraq lebih ke pendapatnya bahwasanya usulun natijah, usulul muqaddimat kepada natijah aklan la adatan. Adatan ini maksudnya rutinitas alam semesta, hukum adi. Anda makan kenyang. Sama seperti muqaddimah ke natijah. Hukumnya sama seperti Anda makan kenyang. Kan Anda makan daripada Anda. Kenyang daripada Allah. Karena Anda bisa makan, tapi Anda tidak bisa kenyang. Apakah kenyang itu kudrah Anda? Tidak, itu di luar daripada makan. Wong akeh wong mangan ora kenyang kok. Mangan ora warek kayak Luffy gitu. Mangan ora warek, mangan ora warek. Lu biasa semacam itu. Wareknya bikudratillah. Mangannya dengan Anda. Terus tengok. Sama lah kalau Anda tengok mangannya, hada minni. Kenyangnya daripada Allah. Tartibul muqaddimah sugro dan kubro minni. Bifadlillah daripada muqaddimah tantakil ilan natijah bifadlillah. Hada takriban wallahu a'lam saya bisa katakan jumhur ahli sunnah wal jamaah. Huwa aufaq. Karena antara muqaddimah dan natijah itu dua hal yang berbeda. Muqaddimah sesuatu, natijah sesuatu yang lain. Selama ada dua sesuatu yang berbeda, maka salah satunya bukan daripada yang lainnya. Bukan muqaddimah bukan natijah daripada muqaddimah. Muqaddimah daripada manusia, natijahnya daripada Allah Subhanahu. Kalau Anda tengok hadza minal ukul, maknanya Anda yang turotib muqaddimah ini. Kemudian usul ilan natijah bifadlillah. Kalau Anda tengok daripada aspek usul ilan natijah, wa hadza bifadlillah. Kalau Anda tengok daripada muqaddimahnya, tartibul muqaddimat, hadza minni. Karena itu diwajibkan oleh Allah Anda untuk turotib muqaddimah, tapi usul ilan natijah, aywa bifadlillah. Anda sholat, minka. Masuk surga, aywa birahmatillah, bifadlillah. Karena surga natijah. Sholat muqaddimah. Apakah sholat pun adalah Allah? Yakni gerakan daripada sholat, memang Allah menciptakan, tapi iradah untuk sholat, kasab untuk sholat daripada manusia. Lah kalau semua daripada Allah, kita ini apa terus? Kita ini apa? Hal-hal semacam ini yang mesti kita pahami. Yakni apakah ini daripada ukul atau daripada Allah? Dua-duanya benar, tapi daripada dua aspek yang berbeda. Cuma saya pribadi itu lebih suka mengatakan ini daripada manusia. Ben kroso menungso iki duwe kewajiban. Bukan hanya tawakul terus. Jadi mereka itu merasa aku iki yo wajib untuk berbuat, aku iki yo wajib untuk usaha. Ben ora panggah males ae. Alah wis wayahe mlebu surga. Akeh ndak koyo ngono Ustaz? Akeh. Banyak apa ndak? Teko kuwi wonge. Wallahu a'lam. Apa malih? Wes, kita rehat dulu Ustaz. Rehat dulu. Aku wis luwe. Kita rehat dulu sudah 1 jam lebih. Insyaallah sesi selanjutnya selepas asar ya. Selepas asar sesi selanjutnya. Nyantai saja. Ya, ini kalau seumpamanya tidak selesai
sesi ini, kita selesaikan sesi yang akan datang. Santai aja ya, nih ilmu akidah ini tidak bisa langsung karena harus banyak diskusi. Namanya saja ilmu kalam, harus tukthir fihil kalam, tanya, berdiskusi. Tidak, kalau salah saya kafirkan, aman. Aman insyaallah. Wallahu a'lam. Kita akhiri sampai sini sesi kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tolong dimatikan. Insyaallah makanan dari kita, kenyang dari Allah. Hah?